Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ihsan dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Wiji Amalia. Saya Yedija Wijaya Budi Putra. Saya Yohanes Febransa Jamae. Saya Wahyu Ningsih. Saya Maria Kunti Sanage. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan software requirement specification untuk platform e-commerce yang kami ambil pada bidang fashion, yaitu District Thrift. Sebuah platform web store yang dirancang untuk mendukung penjualan pakaian thrift atau pre-love secara lebih efektif dan struktur. Next. Saya sendiri akan menjelaskan bagian awal yaitu mengenai product scope dan goals. Untuk poin yang pertama, ada pusat transaksi. Artinya, website ini menjadi tempat utama bagi pelanggan untuk melihat katalog produk, mencari pakaian yang diinginkan, dan melakukan pembelian. Karena berbasis web, pelanggan dapat mengakses etalase produk secara responsif melalui berbagai perangkat seperti laptop maupun smartphone. Poin yang kedua, ada sistem mandiri. Maksudnya, aplikasi ini tuh berjalan secara independen sehingga tidak bergantung pada platform marketplace pihak ketiga. Dengan sistem mandiri, pemilik usaha memiliki kontrol yang lebih besar terhadap data produk, transaksi, pelanggan, dan pengelolaan bisnis secara keseluruhan. Untuk selanjutnya ada tujuan strategis. Dari pengembangan sistem ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan inventaris barang thrift yang bersifat unik atau one of one, karena setiap produk tuh hanya memiliki 1-2 stok. Selain itu, sistem ini juga dirancang untuk seluruh transaksi dapat terdokumentasi dengan baik melalui dashboard admin sehingga mempermudahkan proses monitoring dan pengambilan keputusan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Echan. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk perspektif. Sistem District Thrift dikembangkan sebagai solusi digital satu pintu yang membagi akses fungsional antara pelanggan publik dan administrator. Toko yang mendukung aktivitas jual beli pakaian thrift secara online, sistem ini mengintegrasikan proses pengolahan produk, pemesanan, pembayaran, dan pelacakan pesanan dalam satu platform. Selain memudahkan pelanggan dalam berbelanja, sistem juga membantu admin dalam mengelola operasional toko secara lebih efisien. Etalase web, portal utama bagi pembeli untuk meninjau detail produk dan menyelesaikan order. Sedangkan manajemen internal, basis data terenkripsi yang menyimpan informasi akun, inventaris, dan riwayat status transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Wahyu. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang use case class operating environment. Nah, yang itu komponen sistemnya itu ada di bagian admin. Yang pertama, admin mengelola internal pengguna, bertanggung jawab atas input stok promo dan validasi status pengiriman barang. Lah di admin itu tugasnya itu ada mengelola internal toko, menginput stok, validasi status pembayaran, terus kontrol backend-nya itu ada kontrol penuh, ada katalog produk, validasi pembayaran, sama laporan transaksi. Terus yang kedua ada di customer, pembelian umum, pemilik akses browsing produk, memasukkan ke keranjang, dan melakukan pembelian mandiri. Lah di customer itu terdapat akses phone, ada filter jenis barang, check out, dan pembayaran, terus ada cek status pesanan, terus di situ bisa transaksi. Lah yang terakhir itu ada operating environment, lingkungan pengembangan dan arsitektur backend utama yang digunakan untuk membangun sistem web store. Spesifikasi otoritas lingkungannya itu ada framework Laravel. Dan selanjutnya saya akan balik ke teman saya yaitu Yedija. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan fitur yang ada di sistem. Jadi di sini ada admin dan customer. Saya akan jelaskan yang admin terlebih dahulu. Jadi pertama ada autentikasi pengguna. Di sini admin itu bisa mengatur customer yang sudah melakukan akun di autentikasi pengguna. Nah, selanjutnya ada manajemen produk.
Jadi admin di sini itu bisa mengelola, menambah, edit, atau menghapus barang-barang yang ada di dalam produk katalog tersebut. Nah, selanjutnya ada manajemen kategori. Jadi di dashboard itu ada kategori-kategori berdasarkan kayak baju, celana panjang, celana pendek, seperti itu. Jadi admin bisa menambahkan kategori, mau misalkan ditambah sepatu, itu bisa nanti kategorinya. Jadi selanjutnya ada manajemen promo. Nah, admin di sini itu bisa memberi promo, yaitu melalui pembuatan kode, kupon, diskon, seperti itu. Jadi itu akan otomatis memotong harga dari barang yang mau dibeli, jadi melalui kode yang akan dibagikan, bisa melalui event. Selanjutnya ada laporan berkala. Jadi di sistem ini admin tuh bisa melihat laporan hasil penjualannya mereka dari harian, bulanan, hingga tahunan. Di laporan tersebut itu ada melalui grafik penjualan itu ada di situ. Nah, selanjutnya status pesanan. Setiap pesanan yang masuk, admin akan mengatur statusnya, entah udah pending, shipping, atau sudah dikirim. Admin akan mengatur statusnya melalui fitur ini. Selanjutnya, konfirmasi bayar. Nah, jadi ini akan melihat bukti transfer yang telah dilakukan customer yang dikirim melalui web ke admin. Jadi admin akan melihat apakah sudah benar atau belum, lalu mengkonfirmasi pembayaran tersebut. Kemudian pengiriman. Di sini admin juga mengatur pengiriman barang-barang dari nomor resi, logistik, pelacakan, dan ekspedisi barang itu admin yang mengerjakan. Selanjutnya ada fitur untuk customer. Customer ini bisa, pertama, tentu saja login akun ya, harus mempunyai akun, membuat akun dulu terlebih dahulu, lalu login dan masuk ke dashboard. Nah, di dashboard ini menampilkan produk-produk beserta filter-filternya, barang-barangnya ada di sini, di dashboard semua ada di sini. Setelah itu, customer bisa menambah ke dalam keranjang produk yang ingin ditambah, disimpan di keranjang. Nah, setelah itu ada fitur checkout pesanan. Setelah ditambahkan ke keranjang tadi, kita bisa melakukan checkout sebagai customer. Untuk di checkout itu kita ada pembayaran melalui QRIS maupun transfer bank, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ini status pesanan tadi. Jadi ini halaman untuk melihat perkembangan dari produk yang telah kita pesan, apakah sudah dikirim atau belum, pending atau shipping. Di sini kita akan lihat statusnya dari sini yang disediakan sama admin. Oke, untuk slide selanjutnya saya serahkan ke Yoris. Baik, saya akan menjelaskan tentang non-function recruitment. Ini terdiri dari performance, security, reliability, dan usability. Dari performance sendiri, halaman toko produk ini dapat dimuat dalam waktu singkat atau responsif. Itu sistem mampu menangani beberapa penggunaan secara bersamaan. Kalau secara misalnya diakses secara bersamaan, sistem mampu menanggung. Selanjutnya pencarian atau filter produk itu responnya cepat dan relevannya penuh. Kalau security itu autentikasi atau keamanannya itu menggunakan enkripsi password itu, dan pembagian hak aksesnya itu ada dua, yaitu admin sama pembeli. Terus keamanan yang berikutnya itu kayak upload bukti pembayaran itu melalui kris dan transfer bank itu dibatasi ukurannya berapa. Yang berikutnya reliability atau keandalannya itu stok akan dijaga dan Laravel admin agar tidak terjadi konflik transaksi yang secara bersamaan. Stok produk akan otomatis dikembalikan jika pesanan dibatalkan. Transaksi database itu menggunakan DB transaksi sehingga data tetap konsisten. Selanjutnya itu usability atau kemudahan pengguna. Itu tampilannya responsif, menggunakan bootstrap, bisa diakses dari PHP. Diakses melalui HP atau laptop. Itu navigasinya
gampang melalui navbar itu yang di selebar admin, sudah jelas dan terstruktur. Itu pembeli dapat berbelanja tanpa perlu memahami dulu ini sistem webnya seperti apa. Sekian penjelasannya. Selanjutnya dikembalikan kepada Wiji. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa Distrik Thrift itu dikembangkan sebagai platform e-commerce yang berfungsi untuk mempermudah penjualan produk thrift. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan dapat dicantumkan di kolom komentar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.